Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizmi Trismar dengan NPM 0227 2411237 dari mahasiswa Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Kelas 3F semester 3. Nah, di sini saya akan membuat tugas video terakhir atau tugas UAS. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke inti pembahasannya. Jadi, video ini akan membahas 3 tema besar yang menjadi fondasi dalam memahami keuangan dan perbankan syariah, yaitu teori ekonomi dan perbankan syariah, praktik perbankan syariah di Indonesia, serta bagaimana infrastruktur digital dioptimalkan untuk mendukung pengembangan industri syariah di era modern. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita pahami bahwa ekonomi syariah berlandaskan pada konsep ketauhidan, keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa meninggalkan nilai etika dan moral. Prinsip utama ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai aturan transaksi keuangan seperti pelanggaran riba, yang berarti tambahan bunga pada pinjaman, larangan gharar yang berarti ketidakjelasan dalam akad, serta larangan maisir atau unsur perjudian. Nah, jadi ketiga larangan ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas keuangan syariah dan menjadi pembeda utama antara sistem syariah dengan sistem konvensional. Dalam praktiknya, perbankan syariah dibangun di atas beberapa prinsip penting. Transaksi keuangan harus berbasis pada aset real dan aktivitas ekonomi yang produktif. Bank syariah tidak boleh memberikan pinjaman berbunga, akan tetapi justru terlibat dalam transaksi jual beli, sewa, atau kerjasama usaha yang menghasilkan nilai tambah. Prinsip pembagian keuntungan dan risiko atau profit loss share atau PLS menjadi landasan utama. Akad seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan risiko ditanggung bersama sesuai kontribusi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, setiap transaksi harus dilandasi akad yang jelas, mencakup objek, harga, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Implementasi prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui berbagai produk bank syariah, seperti giro dan tabungan berbasis wadiyah atau mudharabah, pembiayaan murabaha untuk transaksi jual beli, izara untuk sewa, istisna untuk pemesanan produk manufaktur, hingga musyarakah dan mudharabah sebagai mekanisme pembiayaan berbasis kerjasama usaha. Pada titik inilah teori bertemu praktik, di mana bank syariah harus mampu menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus memastikan stabilitas dan keberlanjutan bisnisnya. Di Indonesia, industri perbankan syariah berkembang cukup pesat
dan memiliki ruang yang sangat luas untuk tumbuh. Marger bank-bank syariah BUMN yang melahirkan institusi baru pada tahun 2021 menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur industri nasional. Sekarang kita memiliki Bank Umum Syariah, unit usaha syariah, serta BPRS yang beredar di berbagai wilayah. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong kecil dibandingkan bank konvensional, sehingga dibutuhkan upaya besar untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat. Tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah di Indonesia tidak sedikit. Tingkat literasi masyarakat mengenai keuangan syariah masih rendah. Banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, sehingga muncul persepsi bahwa produk syariah hanya berbeda nama. Selain itu, inovasi produk masih terbatas. Padahal tuntutan era digital mengharuskan bank memberikan layanan cepat, praktis, dan sesuai kebutuhan nasabah modern. Kualitas sumber daya manusia yang belum merata, biaya operasional yang relatif tinggi karena harus memenuhi standar perbankan sekaligus standar syariah, serta regulasi yang terus berkembang juga menjadi tantangan tersendiri bagi industri ini. Meskipun demikian, peluang pertumbuhan industri perbankan syariah sangat besar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensi pasar sangat luas jika literasi ditingkatkan. Pemerintah juga memberikan dukungan kuat melalui Master Plan Ekonomi Syariah Nasional yang meliputi penguatan halal value chain, industri halal, dan keuangan syariah. Perkembangan fintech syariah dan digital banking membuka peluang bagi akses layanan keuangan yang semakin mudah, murah, dan inklusif. Marger Bank Syariah BUMN memberikan fondasi yang kuat untuk menghadapi persaingan global. Sementara peluang pembiayaan UMKM berbasis syariah sangat besar karena cocok dengan mekanisme bagi hasil dan aktivitas usaha sektor real. Memasuki era digital, optimalisasi infrastruktur teknologi menjadi kunci penting bagi industri perbankan syariah untuk bersaing dan bertumbuh. Transformasi digital tidak hanya berarti menyediakan layanan mobile banking, akan tetapi juga melibatkan modernisasi sistem inti perbankan atau core banking system, integrasi data, otomasi proses operasional, hingga penggunaan big data, analitis, dan kecerdasan buatan untuk keperluan kredit scoring dan deteksi fraud. Digitalisasi ini memungkinkan bank syariah meningkatkan efisiensi, memperbaiki pengalaman nasabah, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data.
dalam konteks ekosistem digital. Fintech syariah memainkan peran penting sebagai katalis inovasi melalui model bisnis seperti peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan dompet digital berbasis ketentuan syariah. Fintech membantu memperluas inklusi keuangan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pembiayaan maupun layanan keuangan lainnya. Namun, demikian seluruh inovasi ini tetap harus berada dalam koridor kepatuhan syariah, sehingga peran Dewan Pengawas Syariah dan Regulasi SDN MUI menjadi sangat penting dalam menjaga integritas sistem. Optimalisasi infrastruktur pendukung tidak berhenti pada digitalisasi internal saja. Sistem pembayaran syariah seperti kris syariah perlu diperkuat agar transaksi digital semakin aman dan sesuai prinsip syariah. Penggunaan cloud computing dapat mempercepat proses operasional bank. Sementara konsep open banking dan open finance membuka ruang kolaborasi antara bank syariah dan bank konvensional dan perusahaan teknologi finansial. Selain itu, keamanan siber menjadi prioritas utama. Tanpa sistem keamanan yang memadai, perbankan syariah akan kesulitan bersaing dengan layanan keuangan konvensional yang infrastruktur teknologinya sudah lebih matang. Melalui pemahaman teori, praktik, dan kebutuhan infrastruktur digital, kita dapat melihat bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang jika mampu menjawab tantangan yang ada dan memaksimalkan peluang yang tersedia. Transformasi digital, peningkatan literasi dukungan regulasi, serta kolaborasi dengan berbagai industri pendukung menjadi kunci utama keberhasilan perbankan syariah di masa depan. Pembahasan berikutnya berfokus pada peran lembaga serta industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Dilanjutkan dengan perubahan peran Bank Indonesia setelah beroperasinya OJK, dan diakhiri dengan inisiatif-inisiatif strategis yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Nah, ketiga tema ini sangat penting karena kemajuan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada bank itu sendiri, akan tetapi juga pada ekosistem besar yang melibatkan banyak lembaga pendukung. Regulasi yang kuat dan kebijakan strategis dari otoritas nasional, perkembangan perbankan syariah tidak mungkin
berjalan optimal tanpa keterlibatan lembaga dan industri pendukung. Ekosistem syariah sesungguhnya adalah sistem besar yang saling terhubung, mulai dari lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah, lembaga penjaminan operasi syariah, fintech syariah, hingga perusahaan-perusahaan di sektor real yang menjadi mitra pembiayaan. Lembaga seperti DSN MUI memiliki peran fundamental dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi setiap produk dan akad syariah yang digunakan bank. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap bank bertugas memastikan bahwa seluruh operasional dan produk bank benar-benar sesuai prinsip syariah. Industri pendukung lainnya seperti perusahaan teknologi finansial, lembaga pendidikan, dan lembaga riset ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM dan inovasi produk syariah. Tanpa SDM yang kompeten, sulit bagi bank syariah untuk menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Lembaga sertifikasi syariah juga membantu meningkatkan profesionalisme dalam industri. Sementara lembaga riset menyediakan data dan kajian untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Semua lembaga ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan. Setelah itu, kita masuk pada pembahasan mengenai peran Indonesia pasca beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak OJK mengambil alih fungsi pengawasan sektor perbankan pada tahun 2013, peran Bank Indonesia bergeser, namun tetap sangat strategis. Bank Indonesia tidak lagi melakukan pengawasan mikroprudensial secara langsung. Akan tetapi, lebih fokus pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran, termasuk di dalamnya peran-peran penting dalam mengembangkan keuangan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, Bank Indonesia memiliki peran besar dalam menyediakan instrumen moneter yang sesuai prinsip syariah seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, Sukuk Bank Indonesia, dan instrumen likuiditas lainnya. Selain itu, BI juga menjalankan kebijakan makroprudensial syariah yang bertujuan menjaga stabilitas industri dengan tetap mempertimbangkan karakteristik unik perbankan syariah yang berbasis pada aset real dan pembiayaan sektor produktif.
Penerapan kebijakan sistem pembayaran syariah seperti penguatan kris syariah juga menjadi bagian penting dari peran BI dalam memastikan akses transaksi yang aman, cepat, dan sesuai ketentuan syariah di era digital. Perubahan peran ini tidak mengurangi pentingnya kontribusi BI, justru semakin memperkuat posisinya sebagai penjaga stabilitas dan pendorong ekosistem ekonomi syariah nasional. Selanjutnya, Bank Indonesia memiliki berbagai inisiatif yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Salah satunya yang paling strategis adalah pengembangan blueprint ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang menekankan penguatan 3 pilar utama, yaitu halal value chain, sektor keuangan syariah, dan UMKM syariah. Bank Indonesia berupaya menghubungkan perbankan syariah dengan sektor real secara lebih efektif agar pembiayaan yang disalurkan dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, BI juga meningkatkan edukasi dan literasi ekonomi syariah melalui program-program seperti Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF, seminar nasional pelatihan SDM, serta sama dengan universitas dan lembaga riset dalam bidang teknologi. BI mendorong digitalisasi keuangan syariah melalui penguatan sistem pembayaran digital, sandbox inovasi fintech syariah, dan integrasi data antar lembaga. BI juga aktif melakukan kerjasama internasional dengan negara-negara yang memiliki basis kuat dalam keuangan syariah seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, guna memperkuat standar menarik investor global serta meningkatkan daya saing industri syariah Indonesia di tingkatan internasional. Melalui peran dan inisiatif tersebut, Bank Indonesia bukan hanya bertindak sebagai pengatur kebijakan, akan tetapi juga sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Sinergi antara lembaga pendukung, peran strategi BI, dan keberadaan OJK sebagai pengawas industri menciptakan ekosistem yang kokoh dan memungkinkan perbankan syariah berkembang secara berkelanjutan dengan fondasi teori yang kuat, praktik industri yang berbasis matang, serta dukungan kebijakan yang tepat. Perbankan syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan nasional. Pembahasan ketujuh dalam rangkaian materi ini akan menguraikan tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh, akan tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang harus
diatasi agar bisa berkembang secara optimal. Tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara produk syariah dengan produk konvensional, sehingga muncul persepsi bahwa perbankan syariah hanyalah bank konvensional dengan nama yang berbeda. Selain itu, produk perbankan syariah dianggap kurang inovatif dan kurang kompetitif jika dibandingkan dengan bank konvensional yang lebih cepat mengadopsi teknologi serta lebih agresif dalam pemasaran. Tantangan lainnya adalah kualitas SDM yang belum merata, terutama dalam aspek integrasi antara kompetensi teknis perbankan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah, ditambah dengan struktur biaya operasional yang lebih kompleks karena bank syariah harus memenuhi standar ganda, yaitu kepatuhan perbankan dan kepatuhan syariah, menjadikan harga produk atau margin pembiayaan kadang terasa kurang bersaing. Namun, di balik tantangan tersebut, perbankan terbentang peluang besar yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi syariah nasional, menyatukan fondasi tantangan dan masa depan perbankan syariah. Nah, sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, kita dapat menyimpulkan bahwa ekonomi dan perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, keberlanjutan, serta keberpihakan kepada sektor real. Seluruh poin yang telah kita bahas, mulai dari teori dasar keuangan syariah, praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang di era digital, optimalisasi infrastruktur, hingga dukungan lembaga regulator seperti Bank Indonesia, OJK, menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki landasan yang kuat untuk terus berkembang. Industri ini tidak hanya menawarkan alternatif yang sesuai syariah, akan tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat inklusi keuangan, memperdayakan ekonomi masyarakat, serta memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Nah, kita juga melihat bahwa perkembangan keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari peran teknologi, inovasi digital, peningkatan literasi, dan penguatan ekosistem halal secara menyeluruh. Transformasi digital membuka ruang bagi efisiensi operasional bank syariah sekaligus memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, kemajuan ini tetap harus dibarengi dengan edukasi publik agar masyarakat semakin memahami manfaat dan karakteristik produk-produk syariah. Dengan pula, pembentukan SDM yang kompeten di bidang keuangan syariah, teknologi finansial, manajemen risiko, dan fiqh muamalah menjadi faktor kunci yang tidak bisa diabaikan. Semua elemen inilah yang secara bersama-sama membentuk arah masa depan keuangan syariah yang jauh lebih solid dan berdaya saing global.
Menetap ke depan, industri keuangan syariah di Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk tumbuh lebih besar. Dengan dukungan pemerintah, regulator, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Kolaborasi lintas sektor, inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta penerapan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah akan terjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi tersebut. Nah, pada akhirnya perkembangan keuangan syariah bukan hanya semata-mata tentang angka pertumbuhan atau pangsa pasar, melainkan tentang menghadirkan solusi keuangan yang beretika, berkeadilan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian materi dalam video ini. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat menambah wawasan, memperluas pemahaman, dan menginspirasi kita semua untuk terus mendukung perkembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.